Sesuai dengan janji Ardi Star Lovers, Ardi siang ini nggak akan sendiri. Ardi akan bertiga ya. Kita akan ngobrol bagaimana preparation untuk pemilu tahun 2024, pesta demokrasi terbesar ya di negara kita, dan sepertinya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat juga. Bagaimana persiapannya, apa yang memang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan gitu ya Star Lovers. Mencermati tahapan pemilu 2024 di Kota Jogja, Ardi akan ngobrol langsung dengan KPU Kota Jogja dan juga Bawaslu Kota Jogja. Harusnya bertiga tapi Ardi masih berdua, dan sekarang Ardi sudah ditemani oleh Mas Erizal dari Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja. Selamat siang Mas Erizal. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Nggak galau kayak cuaca kan ya? Jadi ini tadi cuacanya kan rada-rada ya memang ya. Jadi habis panas, hujan, panas, hujan gitu ya. Iya. Asal pikiran dan hati kita tetap dingin. Asik. Menuju ke pesta di tahun depan nih ya. Star Lovers, pesta besar negara kita ya, Pesta Demokrasi 2024. Bagaimana persiapan KPU Kota Jogja nih Star Lovers, kita akan ngobrol sampai dengan 1 jam ke depan. Dan juga nanti Ardi masih menunggu tamu berikutnya, ada Mas Nur Harsya dari Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Tapi kita ngobrol dulu deh sama Mas Erizal selaku perwakilan dari KPU Kota Jogja. Kita langsung menuju ke hal yang bicara mengenai pemilu nih. Sebenarnya pemilu 2024 kapan Mas mau digelar nih? Ya, sesuai dengan keputusan KPU itu besok kita hari H-nya ya. Hari H pencoblosan itu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Hari kasih suara gitu ya. Hari kasih suara, bukan kasih yang lain ya. Ini berarti hampir mirip pas setahun ke depan ya. Kurang setahun nih. Iya, kurang dari setahun ke depan. 14 Februari kemarin, setahun pas. Ya, 14 hari kemarin, setahun pas. Dan selamat datang Mas Harsya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, ini jadi Ardi datang langsung nodong ya ini tadi. Sugeng Rawo Mas Harsya. Iya, Sugeng Rawo Mas Ardi. Ya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah Ardi. Dan ini Mas Harsya ini tadi selaku perwakilan dari Bawaslu DIY ini Star Lovers. Mas Nur Harsya Aryo Samodro, dipanggil Mas Harsya boleh? Iya, biasanya dipanggilnya Harsya gitu aja. Mas Harsya, iya. Oke ya. Bukan Mas Aryo? Bukan. Oh bukan. Mas Harsya ini selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Jogja. Ini tadi kita baru mulai Mas. Iya Mas Harsya, ini tadi kita baru ngobrolin kapan sebenarnya pemilu kok. KPU sih di bawah. Pemilu akan dimulai di tanggal 14 Februari. Nah, ini cannot wait ya di Star Lovers ya. Dan serentak ini nanti kan ya, di seluruh Indonesia. Dan siapa yang akan dipilih? Ya, ini serentak kedua ya dalam proses pemilu kita dari waktu ke waktu. Pertama 2019, ini hal yang kedua, langsung memilih 5 perwakilan pemimpin kita. Oke. Yang pertama tentu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua legislatif kita itu ada DPR RI, kemudian DPD RI perwakilan daerah, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota. Gitu. Ada langsung 5 surat suara nanti yang diterima oleh banyak ya berarti ya. Tadi mulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi sampai DPRD kota atau kabupaten. Oke, serentak ini nanti semuanya. Jangan kaget ya Star Lovers, besok tahun depan ada 5 yang harus dicoblos di sana. Nah sekarang kan ini berarti sudah masuk dalam rangkaian dong ya di tahun sekarang ini sudah masuk dalam. Nah ini progresnya sampai di mana sekarang? Oke, baik. Syukur kita pada per hari ini ya, kita sudah melewati, kalau dalam pemilu itu kan komponennya ada 3, peserta, pemilih, dan penyelenggara. Nah, penyelenggara kita sudah tersedia, mulai dari PPK, PPS, sampai sekarang yang bekerja itu Pantarlih, sedang proses. Apa tuh Pantarlih? Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Oh, I see. Jadi kayak update gitu ya? Update, kayak sensus lah kalau di BPS-nya itu. Nah, yang kedua peserta. Peserta itu kan ada 2.
Pertama itu partai politik, yang kedua itu dalam undang-undang itu menyebutnya perseorangan. Oke. Nah perseorangan itu tadi kami sebutkan 5 pemimpin itu untuk DPD itu melalui perseorangan. Nah ini sedang berproses kita per hari ini sampai besok itu rekapitulasi hasil dukungannya DPD. Oke. Minimal ada berapa dukungan untuk bisa jadi anggota DPD? Kalau tergantung provinsinya. Kalau kita di DIY ini minimal 2.000 pendukung. 2.000 tersebar di minimal 3 kabupaten kota. 3 kabupaten kota di 2.000 berarti anggap plus minus di 600-an. 600 sampai 700 kalau rata ya. Semuanya ya. Minimal ya, lebih minimal, boleh. Lebih boleh. Nah, itu yang peserta, dan syukurnya untuk peserta sudah partai politik sudah ditetapkan kemarin Desember tahun 2022. Nah, sekarang bergerak untuk peserta yang ini. Yang terakhir itu pemilih. Nah, tahapan kita sekarang ini itu termasuk rangkaian untuk menyiapkan pemilih, yaitu istilahnya dalam peraturan perundang-undangan itu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah sekarang teman-teman Pantarlih, PPS dan PPK sedang mengupayakan itu. Apakah warga Kota Jakarta data yang telah diserahkan oleh KPURI itu cocok atau ada penambahan ataupun pengurangan gitu. Oke, itu yang disebut dengan coklat adalah pencocokan dan penelitian. Oh panjang ya guys, ternyata preparasinya sampai sebegitu detailnya ya, biar nanti nggak salah gitu kali ya. Sebenarnya siapa sih yang melakukan coklat? Coklat itu penyelenggara yang dibentuk oleh KPU melalui PPS. Nah, perhitungannya setiap TPS itu maksimal 300 pemilih. Oh ya, Jadi tugasnya Pantarlih itu mencoklit 300 orang maksimal. Tergantung sebarannya. Oh, jadi satu TPS satu coklat. Satu TPS satu Pantarlih ya. Satu Pantarlih. Tapi beban kerjanya maksimal 300 pemilih. Maksimal 300 pemilih. Jadi kalau satu TPS tuh 300 bisa berlaku kelipatan juga. Misalnya satu TPS bisa 600 nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Harus bikin TPS baru lagi. Iya, TPS baru lagi. Kalau lebih nanti 5 surat suara dikali 300 sudah 1.500 seminggu nanti ya. Yang itu. Oh ya paham. Kalau Ardi ingat di TPS itu kan teman-teman sampai lembur banget ya. Kalau dikali 2 kali apa ya bisa 2 kali lipat. Oke, baiklah. Banyak di Star Lovers ya. Nah, tapi tetap bahagialah. Iya dong, betul. Pesta demokrasi. Kita menentukan arah masa depan bangsa kita. Anda bisa bergabung dengan Ardi dan juga Mas Erizal, Mas Harsha nih Star Lovers di 0818621013. Mumpung yang mungkin masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya gitu ya bedanya antara coklat. Apa yang terjadi kalau misalnya data Anda tuh ketelingsut gitu ya. Atau mungkin Yogyakarta yang khas banget ya Star Lovers, kota pendidikan, dimana kita tahu sendiri bahwa 400.000 warga Jogja itu adalah mahasiswa. Nah ini nanti Ardi juga penasaran nih, pengen tahu sebenarnya seperti apa sih teknis si mahasiswa ini nanti yang 400.000 dari 10% nih, 10% banyak banget kan di Jogja ya. Apakah mereka akan dilakukan coklat seperti itu atau harus pulang? Ya, pertama kami mendorong tentunya semua stakeholder di kita di Indonesia lah, khususnya di Kota Jakarta, tetap berpartisipasi dalam lingkup apapun lah ya, termasuk dalam hal ini aktif untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih apa belum gitu. Nah terkait dengan teman-teman mahasiswa atau teman-teman pekerja yang ada di Jogja mau memilih di Yogyakarta itu bisa, cuman mohon diperhatikan dulu dirinya masing-masing apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih nantinya. Contoh nih, mahasiswa di Jogja lagi kuliah di sini nggak bisa pulang, hubungi dong keluarga yang di mana, di Batam, di Papua, di Aceh, Kalimantan gitu ya. Mohon keluarganya memastikan dia NIK dan namanya sudah terdaftar di TPS asalnya. Oke. Itu tahap pertama yang kita harus kejar dulu ya. Kita mengharapkan semua partisipasi untuk terdaftar dulu.
Nah, terkait nanti sudah terdaftar, memang KPU melalui PKPU nomor 7 tahun 2022 itu tentang pemutahiran data pemilih, ada opsi TPS khusus. Jadi kalau seandainya nanti pihak kampus mau mendorong mahasiswa memfasilitasi KPU untuk memilih, nanti membantu KPU mengkoordinasikan ke mahasiswanya, nanti bisa didirikan TPS di sekitar kampus itu, atau mahasiswanya berkelompok untuk memilih di sini juga bisa. Tapi intinya tetap kita dorong dulu terdaftar di daerahnya masing-masing. Pada prinsip boleh. Itu namanya kan daftar pemilih terbagi 3. Ada DPT, nanti di bulan Juni akan ditetapkan daftar pemilih tetap. Nah, ada namanya orang terdaftar di daerah asal, kemudian pada hari H nanti diperkirakan tidak bisa mencoblos di tempat asalnya, itu namanya daftar pemilih tambahan. Yang bisa pindah, yang bisa pindah dari asal ke tempat dia tinggal sekarang ini. Domisili juga kita harus hati-hati karena misinformasi. Domisili itu terjemahannya adalah KTP de jure. Kalau mencoblos bisa de facto asal terdaftar di daerah asal itu atau DPT itu. Nanti di Jogja nanti namanya kategorinya yang bersangkutan pemilih tambahan. Baik. Masuknya di Jogja sebagai pemilih tambahan, tapi dia terdaftarnya di daerahnya dia. Nanti dia akan mengklaim gitu. Jadi kalau misalnya dia udah fix nih, saya adalah pemilih yang ada di Solo nih, tapi saya mau milih di Jogja, Kalimantan Timur nih misalnya, karena jauh kan gitu. Berarti kita langsung nanti bisa klaim itu daftar kartunya atau gimana? Iya. Nanti ada namanya form pindah memilih. Gitu. Kalau hanya individu ya. Tapi kalau tadi kan ada opsi berkelompok. Jadi khusus orang yang di daerah itu yang sudah terdaftar di daerah asalnya tapi nggak bisa nyoblos, nah disediakan TPS khusus. Gitu. Difasilitasi oleh yang menghimpunnya, entah universitas, perusahaan atau apapun gitu. Iya. Baik. Tapi tetap dalam koordinasi dengan KPU. Itu pas waktu fase pemutakhiran tadi. Iya. Menarik nih Star Lovers ya, karena memang kadang Adi juga sering jumpai di lapangan gitu ya. Namanya ibu ini, anaknya lagi di sini. Nah, itu belum sempat dicoklit, akhirnya suaranya hilang. Dalam arti anaknya nggak nyoblos juga karena mungkin misinformasi dan sebagainya, terus entah dia domisili di mana, akhirnya nggak nyoblos juga. Entah ada yang beberapa di luar negeri, atau mungkin bahkan ada yang cuman deket tapi karena nggak ngerti, ya udahlah lewat aja gitu. Nah itu tadi. Yang pasti coklat kali ini itu kita berbasis de jure. KTP-nya tercantum di daerah mana, RT RW-nya, alamatnya di mana, itu yang kita data. Nggak boleh mencorot orang kalau seandainya KTP-nya masih di kota Jakarta, walaupun hidupnya bukan di kota Jakarta gitu. Gimana tadi? Jadi orang KTP-nya, contoh Pak Ardi, KTP-nya di Bumijo. Nah, tapi hidupnya Pak Ardi atau tinggalnya Pak Ardi itu bukan di Bumijo, di Jakarta atau di Jawa Timur gitu ya. Nah, tetap Pantarlih akan memastikan karena KTP-nya di sini, ya sudah Pak Ardi itu pemilih di Bumijo gitu. De jure namanya. Apa namanya? De jure. De jure. Oh iya, ini kayak zaman-zaman penjajahan dulu ya, de jure gitu-gitu ya. Ini kan prosesnya panjang banget ya Star Lovers. Adi nanti langsung akan undang nih Mas Harsya nih selaku Bawaslu nih ya. Ini kan prosesnya rigid banget, apalagi ada beberapa tahapan-tahapan yang memang memerlukan energi yang luar biasa nih, pendataan, segitu banyak kepala, segitu banyak manusia, sebegitu banyak kepentingan gitu ya. Ini tidak mudah nih Star Lovers. Dan kalau kita sering lihat di lapangan kan memang banyak sekali variasi obstacle-nya ya, halangannya ada aja dan sebagainya gitu Star Lovers. Nah, sebelum nanti Adi akan masuk ke Mas Harsya nih, penasaran sih seperti apa sih Bawaslu mendampingi KPU dalam proses-proses yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Erizal. Ardi akan undang Anda lagi di 0818621013 setelah satu lagu dari miliknya Tak Sanggup Melupa, Ziva Magnolia untuk Anda.
Halo Star Lovers, masih bersama dengan Ardi di Bincang Spesial ya, berbicara mengenai persiapan pemilu 2024 di kota Yogyakarta. Ada Mas Harsha dari Bawaslu yang tadi sudah mendengarkan juga obrolan bersama dengan Mas Erizal. Nah, ini Star Lovers juga pengen tahu nih, sebenarnya seperti apa tugas dan kewenangan Bawaslu dari progres yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Erizal nih, sampai yang tadi detail banget ya, panjang gitu ya, sampai pendataan coklit, pencocokan dan penelitian. Silakan. Ya, Mas Ardi dan Star Lover yang selalu di hati saya. Asik. Asik. Kalau Mas Erizal sudah berbagi cerita tentang tahapan penyelenggaraan, nah kemudian Bawaslu Kota punya tugas untuk mengawal setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU. Kalau KPU sekarang melakukan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, kami Bawaslu mendampingi, mengawasi, sebagai tugas wewenang kami mengawasi penyelenggara pemilu. Nah, yang kami awasi teman-teman KPU, apakah prosedur, tata cara, mekanismenya sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh KPU sendiri, dan kemudian kita berkoordinasi dan berusaha untuk melakukan usaha pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa agar teman-teman KPU bekerja sesuai dengan regulasi, profesional dan lancar seperti yang diharapkan oleh teman-teman KPU dan tentunya juga Bawaslu Kota Yogyakarta. Oke. Itu Mas Ardi. Nah, jadi kalau tadi disampaikan waktu pas PKPU itu tadi, berarti Bawaslu sudah ikut dari awal juga? Ya. Oke, jadi mulai coklit juga itu juga sudah ikut berarti? Penyusunan tahapan pemilu, Bawaslu sudah ikut bersama-sama dengan KPU untuk melakukan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Jadi sebelum 20 bulan, Bawaslu, terutama Bawaslu RI sudah mendampingi KPU untuk melakukan pengawasan penyusunan tahapan, hingga kemudian sekarang adalah tahapan pemutakhiran data dan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Hingga sampai nanti penetapan rekapitulasi suara di Kota Yogyakarta bulan Februari Maret ya. Oke, hingga akhir nanti pokoknya Star Lovers ya. Panjang ya. Dan ini periode PKP itu berapa lama sih? Periode KPU 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oke, dan ini tadi Adi mendengarkan luar biasa nih ya pekerjaannya teman-teman di sini ya, 24 hour in 7 day. Ini kayak junk food sebelah sana itu ya, 24/7 hari full. Luar biasa sih, ini terapresiasi. Nah, kalau pas waktu pemutakhiran nih, nah ini kan salah satu contoh yang tadi di-share sama Mas Erizal nih. Kalau pemutakhiran kan coklit lah apa segala macam. Nah, ini yang dilakukan Bawaslu di coklit tuh apa aja tuh? Boleh di-share? Iya. Star Lovers yang saya hormati, pengawas pemilu tentunya mengawasi proses mutarlih ini, pemutakhiran daftar pemilih ini dengan mekanisme kita mengawasi secara langsung pantarlih, walaupun pengawas kelurahan kita hanya satu dalam satu kelurahan. Di Jogja ini hanya 45 pengawas kelurahan dan mengawasi 1.386 kepala pantarlih, petugas pemutakhiran daftar pemilih. Oleh karena itu kami hanya bisa menggunakan metode pertama pengawasan langsung. Itu 10 hari pertama kita mengawasi pantarlih bertugas melakukan pencocokan dan penelitian di 10 sampai 20 pantarlih di setiap kelurahan. Kemudian hari ke-8 sampai berikutnya kami melakukan uji petik untuk mengaudit prosedur pantarlih sudah sesuai dengan tata cara mekanisme yang sudah disepakati oleh KPU atau belum. Begitu. Karena SDM kami yang terbatas, hanya 45 pengawas di tingkat kelurahan, 42 pengawas di seluruh kecamatan di 14, dan harus mengawasi 1.386 pantarlih. Sehingga kami hanya bisa punya pengawasan melekat itu sekitar 1 hari 2 pantarlih rata-rata. Kemudian kita melakukan uji petik sampel
Pantarlih yang sudah melakukan uji petik, kemudian kami awasi rekam jejaknya. Kita datang door to door di setiap satu tempat TPS itu 10 KK. 10 KK kami door to door sowan dulu tentunya dengan RW dan RT sebagai pemangku wilayah, kemudian masuk ke door to door ke rumah, kemudian minta izin untuk mengkonfirmasi apakah petugas pemutakhiran data pemilih sudah melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung, kemudian sesuai dengan mekanisme yang sudah ada dalam buku panduan Pantarlih atau belum. Nah, kemudian rekomendasinya apabila dalam uji petik itu belum sesuai, kami kemudian memberikan saran perbaikan kepada Pantarlih untuk segera menyempurnakan, melengkapi prosedur yang sudah dilakukan oleh Pantarlih. Oke, satu pengawas tadi berapa Pantarlih di bawahnya? Satu kelurahan kami yang paling sedikit satu pengawas. Oke. Pantarlih tadi membawa berapa? Satu TPS. Satu TPS tadi. Oh wow. Ada 1.386 petugas pemutakhiran data pemilih. Dan kami hanya punya 45. Jadi, oh my god. Iya, dari kami jadi satu hari rata-rata kami bisa mengawal satu hingga 2 Pantarlih. Terus kemudian hari ke-8 sampai berikutnya kami uji petik. Uji petik rekam jejak Pantarlih yang belum kami awasi untuk kami uji petik sampel. Apakah saya uji petik itu apa operasionalnya? Uji petik itu misalnya misalnya Gunung Ketur itu ada 17 TPS, 17 Pantarlih. Pengawas kami hanya 1. Jadi 7 hari pertama kami mengawasi sekitar 14 Pantarlih. Hari berikutnya kami mengawasi yang belum diawasi. Tadi 17 sudah 14 tinggal 3. Oke. Itu idealnya. Tapi yang ternyata faktualnya ya rata-rata 1 hari. Satu hari satu Pantarlih. Beres ganti besok. Iya. Oke. Adi, karena Adi kebetulan punya background di riset ya, jadi kayak kebayangnya banyak banget ya. Jadi kayak ibarat riset tuh di situ data udah gitu ya, banyak banget ya, bisa langsung dievaluasi, mainkan statistiknya di situ Star Lovers. Nah, sekarang Adi mau pengen tahu ini berarti dari pengawasan itu metode yang dilakukan apakah memang manually, dalam arti observe manually, atau memang ada pendekatan-pendekatan digital platform, maksudnya misalnya ada data kemudian di cross-match atau seperti apa, atau combine keduanya, atau seperti apa sih metode pengawasan? Untuk pengawasan langsung kami observasi langsung, mengikuti Pantarlih. Tapi kemudian kami juga punya data daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga tahun 2019 yang lalu. Itu menjadi salah satu sumber data sekunder yang kemudian kami cross dengan data milik KPU. Karena sementara ini data pemilih 2024 hanya dimiliki oleh KPU. Kami tidak bisa mengakses karena regulasi. Nah, kemudian kami menggunakan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga tahun 2019, pemilu 2019, untuk kami jadikan untuk sending, untuk cross data milik teman-teman KPU. Dan itu memang kemudian punya kelemahannya, tidak update karena pemilih pemula yang berusia 17 tahun atau yang belum menikah itu belum masuk dalam daftar pemilih 2019. Tapi itu menurut kami secara statistik angkanya tidak di kota Yogyakarta itu tidak signifikan, tidak sampai mungkin tidak sampai 10% lah angka usia 17 tahun itu. Tapi mungkin ya sekitar 4-6%. Jadi nggak terlalu berubah besar ya? Tidak berubah besar, iya. Tapi untuk angka yang pemilih pemula usia yang 2019 usia 17 hingga tahun 30 ya itu masih cukup besar. Baik. Ya, ini 10% ini bukan kenaikan gaji ya Star Lovers ya, tapi ini kenaikan pemilih. Adik kebayangan 10% itu kenaikan gaji. Lah. Baik, alhamdulillah. Kelunding ya Star Lovers. Ini tanggal 28 nih yang udah pada kelunding, selamat ya, sudah pada kelunding. Nah, ini tadi kan memang banyak sekali metode yang dilakukan ya, cross check mulai dari data primary data sampai secondary data gitu, semuanya dilakukan.
agar mengurangi miss juga ya di situ ya. Nah, kalau ternyata ada temuan nih, ternyata datanya nggak match yang disajikan sama yang memang dimiliki kayak gitu, yang diobserve sama yang dimiliki dan sebagainya, apa yang biasanya dilakukan oleh Bawaslu? Iya, sebelum pemutakhiran data pemilih kita punya mekanisme koordinasi rutin dengan teman-teman KPU untuk melakukan mitigasi, mengurangi permasalahan di tingkat lapangan. Kemudian dalam hasil pengawasan kita tentunya kami selalu berkomunikasi ya rutin dengan teman-teman KPU untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dalam alat kerja itu tidak ada, baik lembar kerja KPU maupun alat kerja pengawasan Bawaslu. Nah, itu yang menjadi kita mencoba melakukan tindakan-tindakan solusi yang tetap mengamankan hak pilih dan kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Nah, begitu Mas. Oke, baiklah. Nah, ini Ardi kembali mau undang Mas Erizal buat ngobrol juga nih. Ini nanti kita combine berdua, Mas Erizal dan juga Mas Harsha. Ini berkaitan dengan coklat. Ini kebetulan juga ada yang WhatsApp nih, ada Devian di Bumijo nanya, kalau misalnya data kita ternyata nggak sesuai dengan data yang seharusnya yang diberikan, disajikan itu nggak sesuai. Nah, apakah masyarakat bisa melakukan sanggah? Nah, ini berasa kayak mau pemilihan PNS ya, tes PNS, masa sanggah. Nah, ini ada masa sanggah juga nggak? Kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih. Dari siapa tadi? Devian di Bumijo. Ya, terima kasih Bu Devian ya, Bumijo. Makanya tugas Pantarlih itu tadi kan pencocokan dan penelitian. Jika ditemukan data yang tidak sesuai dengan data Pantarlih yang dipegang, kan teman-teman Pantarlih itu ada dua alat kerja. Pertama melalui e-coklit namanya, elektronik coklit. Jadi nanti database-nya HP-nya mereka itu sudah ada daftar nama. Nah, kemudian juga ada alat bantu fisik. Nah, jikalau alat bantunya Pantarlih itu nanti pas datang ke rumah Bapak Ibu semuanya warga Kota Jakarta itu tidak cocok, maka yang dipakai adalah KTP yang dimiliki oleh warga tersebut. Oh, jadi justru data yang dimiliki warga yang digunakan. Oke. Jadi kegiatannya teman-teman Pantarlih itu ya mencocokkan. Kalau tidak cocok, maka ada namanya ubah. Kalau tidak cocok kan bisa diubah. Contoh, oleh si Pantarlih. Oke. Contoh, sebelumnya belum menikah, sekarang sudah menikah. Nah, kakaknya sudah ganti. Statusnya sudah ganti gitu ya, sebelumnya belum menikah, sekarang sudah menikah. Boleh diubah datanya. Dan jadi si Pantarlih itu bisa langsung menyesuaikan. Karena itu fungsinya pencocokan. Karena tidak cocok, rujukannya adalah KTP dan kakaknya warga kita di Kota Jakarta. Oke, baik. Nah, upaya apa sih yang biasanya dilakukan oleh KPU untuk guide pemilih pemula ya? Ya, anak-anak yang baru transisi gitu ya ke dewasa pengen memilih, dan ada beberapa yang mungkin concern, ada beberapa yang apatis juga. Nih, upaya apa yang biasanya dilakukan KPU? Ya, kalau programnya KPU itu kan ada tematik pendidikan pemilih, difabel, perempuan, pemula, kelompok khusus ya. Itu memang diprogram dari tahun ke tahun yang rutin dilakukan oleh KPU. Nah, tapi kalau konteks pemilu kita di 2024 ke depan, itu nanti kita lihat pemilih di Kota Jakarta, tren pemilihnya seperti apa, ya kan? Nah, nanti kita edukasi melalui sosial media, forum ke forum, lembaga ke lembaga gitu. Bermitra lah dengan lembaga yang punya komunitas pemuda. Tergantung hasil ini ya, update jenis pemilihnya kayak apa, kita melakukan pendekatan yang sesuai gitu ya. Harapannya gitu. Nah, nanti tapi secara struktur kita juga sudah koordinasikan. Contoh tadi dari pemilih pemula ya kita sasar teman-teman OSIS, teman-teman pemuda kampung kan sekarang ada pemuda taruna, macam-macam itu pendekatan itu. Tapi walaupun itu kita berharap juga kelompok-kelompok muda itu seandainya belum terinformasikan oleh KPU ataupun belum terkoordinir oleh KPU, nanti bisa
hubungi KPU. Kami belum diinformasikan tentang pemilu 2024. Nanti berkolaborasi dengan KPU juga bisa. Bisa. Gitu. Nih, jadi buat kalian nih Star Lovers yang punya komunitas atau perkumpulan yang mungkin ngerasa belum dapat informasi yang efektif gitu ya, tidak informatif gitu, bisa langsung ngobrol dengan KPU setempat. Nah, ini masih bicara tentang coklat dari Dewata Ardi di Instagram. Coklat ini berapa kali sih dilakukan? Apakah nanti akan ada coklat pertama sekarang? Jadi initial assessment, kemudian nanti ada re-coklat di waktu mungkin hamin sebulan sebelum pemilihan gitu. Jadi tahapan pemutahiran sekarang kan, istilahnya pemutahiran itu aktivitasnya adalah pencocokan tadi. Itu masa pencocokan langsung itu dari tanggal 12 Februari kemarin sampai besok tanggal 14 Maret. Itu pencocokan. Nah, setelah cocokkan kan data pemilih itu kan bergerak Pak ya. Ditetapkan sekarang, besok nun sewu ada yang meninggal gitu ya. Betul. Ditetapkan sekarang, besok ada yang pindah. Dinamis banget ya. Ditetapkan sekarang, besok ada yang nikah gitu ya. berubah kakaknya berubah gitu. Nah, jadi tahapan pertama ini sampai 14 hari itu pencocokan tadi. Nah, dilalah setelah besok tanggal 14 Februari Maret itu ada lagi perubahan data atau ada yang meninggal. Itu namanya KPU itu nanti uji publik. Setelah dicoklit, direkap, didaftar, diumumkan. Nah, kira-kira setelah dicoklit rupanya masih ada yang keliru pasca coklit itu. Keliru atau berubah gitu ya, atau sudah pindah dianya. Saat coklit belum pindah, setelah coklit dia pindah KTP-nya. Nah, maka itu nanti diumumkan, nanti bisa dilaporkan ke KPU, PPS, PPK gitu ya. Nah, tapi wewenangnya PPK lagi, tidak PPS dan PPK lagi, tidak lagi di Pantarlih. Beda di atasnya lagi. PPS tingkat kelurahan, nanti PPK tingkat kecamatan, kemantren, nanti di KPU kota. Atau mengakses informasi sosial medianya KPU, IG, Facebook maupun WA senternya KPU, atau datang langsung ke KPU Kota Jakarta. Jadi yang pasti coklat itu cuma sekali ya sebelumnya. Sekali. Masalah nanti ada perubahan, pemutahiran dan segala macam pasti. Ada tahapnya lagi. Ada tahapnya, namanya uji publik. Uji publik. Nah, ini uji publik itu dengan kata lain berarti publikasi hasil coklat tadi ya, pemutahiran, betul. Nanti setiap berjenjang akan direkap. Nah, di sana juga ada stakeholder masing-masing wilayah. Kalau ada tanggapan, informasi dari stakeholder terkait, ya bisa diinformasikan, nanti di cross check. Kalau benar, nanti kita hapus atau kita tambah kalau belum masuk orang. Gitu. Jadi berjenjang. Itu sampai nanti penetapan DPT. Sampai penetapan DPT masih ada yang berubah, masih ada yang nambah, pindah ke Kota Jakarta, masih bisa nanti di akhir pas saat pemilu bawa aja KTP-nya, nanti ada kategori pemilih khusus yang belum terdaftar di DPT. Jadi ada 3 kategori pemilih nanti dalam pemilu 2024 ini. 1 DPT, pemilih tambahan. Yang ketiga khusus yang tidak terdaftar dalam DPT. Yang tidak terdaftar dalam DPT. Dari seluruh aspek tadi. Nah, itu kan baru ini ya, baru tadi coklat, kemudian nanti setelah coklat dicek pemutahiran segala macam, terus diuji publik gitu ya. Nah, di step-step itu peran masyarakat apa aja sih selain dia ngasih data aja gitu? Atau memang masyarakat juga ada yang langsung dilibatkan untuk membantu data itu akan menjadi lebih valid atau seperti apa? Melalui Pantarlih, keterlibatan masyarakat saat ini ya, melalui Pantarlih. Tapi setelah pasca coklat ini, itu keterlibatannya mengakses informasi itu. Kami mohon dukungannya. Nanti silakan diakses informasi yang ada dipublish oleh KPU gitu ya. Nah, itu harapan kami keterlibatannya. Dan nanti memang berharap dan juga jadi arahan KPU Republik Indonesia, keterlibatan masyarakat itu jangan sampai ditafsirkan hanya nyoblos saja di setiap tahapan mulai sekarang. Nah, kemarin tentang partai politik, sekarang data pemilih, dan juga sekarang juga ada DPD, dukungan DPD sedang berproses. Itu boleh terlibat, menginformasikan, menyanggah, mengcounter ataupun
terkait informasi yang berkaitan dengan ini boleh silahkan. Atau menjadi influencernya KPU gitu ya. Boleh. Ini banyak kan konten-konten kreator baru ya boleh, sekarang. Boleh. Jadi banget. Informasinya bisa langsung sampai ke hilir ya gitu. Cuman sumber informasinya jangan salah rujukan gitu. Betul. Itu penting banget nih, apalagi di sekarang eranya digital platform. Ini apa-apa mudah, tapi jangan dimudahkan ya. Jangan dianggap mudah gitu Mas Ardi. Nah, sekarang kalau bicara tentang ini agak melenceng sedikit nih pertanyaan di Instagram nih untuk Mas Harsya. Kalau ada yang nyolong start kampanye, ini dari Den_Nubri Atmojo. Ya, terima kasih ya teman dari IG ya. Tapi sebelum saya menjawab, saya mungkin menambahi Mas Erizal ya, bahwa teman-teman KPU melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih, kemudian uji publik. Nah, kami Bawaslu memiliki program namanya Patroli Kawal Hak Pilih. Itu diluncurkan tanggal 27 Februari kemarin 2023 hingga tanggal 14 Februari 2024. Itu program untuk memastikan, mengawal bahwa warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berhak memilih, untuk kita kawal dia masuk menjadi pemilih, baik itu di DPT, di daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih khusus. Nah, itu kami mendorong, memastikan dan melibatkan seluruh segenap masyarakat di Kota Yogyakarta untuk bersama-sama mengawasi dan memastikan bahwa hak pilih itu harus dikawal, karena hak pilih adalah hak konstitusional sebagai warga negara. Nah, oleh karena itu kami melakukan patroli dengan berbagai upaya, menggunakan media sosial, menggunakan mitra strategis kita, pemuda, perempuan, difabel, dan pelajar, untuk benar-benar memastikan bahwa warga negara harus mengawal, kelompok-kelompok strategisnya harus mengawal pemutakhiran daftar pemilih dengan benar dan akurat. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan Mas Nugroho tadi, pengawas pemilu bertugas untuk mengawasi tahapan kampanye, dan tahapan kampanye akan dimulai tanggal 28 November 2023. Wah, so excited. Loh, kok so excited? Jadi bakal rame lagi nih ya. Iya, 28 November akan start untuk campaign gitu ya, peserta. Nah, problemnya adalah mulai sekarang, mulai Desember ditetapkan peserta pemilu, kemudian nanti ada calon DPD, ada calon DPRD kabupaten kota dan RI, kemudian capres dan cawapres. Ada kesan mereka sekarang melakukan curi start kampanye, tapi menurut kami itu adalah sosialisasi, sebagai peserta pemilu, terutama, dan kemudian sosialisasi calon peserta pemilu. Ya, karena belum ditetapkan. Jadi siapa capres wapresnya belum ditetapkan. Jadi mereka belum menjadi subjek hukum dalam regulasi pemilu. Kemudian calon legislatif, calon senat DIY di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, mereka belum resmi menjadi subjek hukum yang harus diawasi. Jadi problemnya adalah regulasi kita akan melakukan pengawasan ketika mereka sudah menjadi subjek hukum. Sudah officially ya. Dan itu akan ditetapkan tanggal 27. Kemudian 28 mereka akan berhak untuk melakukan kampanye. Jadi kami punya kewenangan melakukan pengawasan tanggal 28 November hingga tanggal 10 Februari 2024. Nah, sebelumnya kami hanya melakukan himbauan, pendidikan kepatutan kepada calon peserta maupun partai politik untuk bersama-sama tidak melakukan curi start, kemudian benar melakukan pendidikan politik, sosialisasi dengan benar, sehingga kenyamanan, kondisivitas di Kota Yogyakarta akan tetap terjaga. Dan tidak gaduh oleh peristiwa-peristiwa atau fakta yang dianggap itu mencuri start begitu. Kalau yang suka spill gitu?
Jadi gini, ini kan ada beberapa, ini kan Ardi netizen ya. Ini kan beberapa lokasi nih Ardi lihat apa gitu, dia ngasih quote gitu ya. Tapi dia nggak ngasih foto tuh. Tapi udah ada by name-nya, by siapa gitu. Misalnya ini bla bla bla, terus ada unsur partainya. Termasuk di tetangga kampung di perumahannya Ardi nih, itu ada kayak gitu. Oh, spill ceritanya, konsepnya adalah itu begitu. Terus juga ada beberapa public figure yang Ardi lihat juga nih, mereka mulai public approach. Jadi misalnya tiba-tiba ada aja kegiatan-kegiatan mereka lakukan around, entah itu di rumah pasar, entah itu di ya banyak di public space lah. Yang kalau Ardi lihat, saya rasa ini bukan sebuah habit yang dia lakukan sebelumnya. Tiba-tiba dia melakukan itu untuk pendekatan. Apakah hal itu bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran atau seperti apa? Atau karena memang nunggu SK legal tadi? Ya, yang pertama memang kita harus menunggu legal formal dulu ya, bahwa dia adalah subjek yang harus diawasi. Nah, ketika sekarang tokoh-tokoh publik di tingkat grassroots, kemudian di tingkat regional maupun nasional menggunakan media online offline gitu ya, serangan darat, serangan udara, itu menjadi apa ya, mungkin bukan kampanye ya, tapi masih sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi memang diperbolehkan. Nah, yaitu tadi, kalau kampanye itu kan pertama harus menyampaikan visi dan misi, ajakan memilih, dan ya itu salah satu. Tapi dengan kata lain ya sah-sah aja ya sebenarnya. Ya, itu, kalau bersosialisasi dengan apapun platformnya. Ya, dengan apapun platformnya. Apalagi sekarang serangan udara kan lebih masif ya. Betul. Lebih masif dan menggunakan konsultan-konsultan yang memang itu lebih ahlinya, sehingga bisa mereka melakukan sosialisasi per wilayah dan kemudian per kategori umur mereka bisa melakukan seperti itu. Tapi karena belum mengajak memilih, jadi memang ajakan dia belum secara literal berkampanye. Dia baru membangun citra bahwa dia adalah pemimpin. Jadi ya nggak masalah. Karena setiap warga negara di sini, jadi Ardi paham ini apa namanya, poinnya adalah siapapun boleh ya. Ini sama aja kalau kita mainan sosial media yang lagi pansos ya, lagi pencitraan dalam tanda kutip ya, apapun concernnya ya, kita nggak pernah tahu ya. Itu kalau memang dirasa itu sudah sangat berlebihan, sudah ada ajakan, sudah ada apa, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu gitu. Ya, kita bisa kemudian menerima informasi dan kita mencoba mencegah peristiwa-peristiwa yang ya cenderung mengarah ke pelanggaran. Baik, baik. Sosialisasi itu nggak apa-apa kok, Star Lovers ya. Kita sosialisasi semua juga. Strateginya tuh bisa main cantik kok ya sebenarnya ya. Nanti apalah gitu. Jadi apa hal-hal yang bisa direkognisi pun boleh disosialisasikan. Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang target peserta pemilu nih. Nah, tadi kita sudah ngobrol offline nih sama Mas Erizal. Berapa target tahun 2024, Mas? Baik, sebenarnya tertarik juga saya mengomentari. Yang behind the scene tadi. Ya memang persepsi saja, karena undang-undang kita kan menyebutnya kampanye itu, what is kampanye itu ya. Tapi itu nanti bisa dilihat di PKPU maupun Undang-Undang 7 tahun 2017. Target KPU tentu target partisipasi sesuai berdasarkan jumlah, dan juga berharap partisipasi berdasarkan aktifnya masyarakat dalam semua tahapannya. Ini nggak hanya di hari H. Kemarin kita target di 2019 kan 77% nasional minimal, tapi ke kota kemarin kita dapat 83% partisipasi di hari H. Nah, ke depan tentu tetap minimal kita pertahankan itu. Kalau bisa kita tingkatkan sampai ke 90%. Tetapi ada variabel lain sebenarnya. Tadi pemilih tadi. Jadi KTP kita di Yogyakarta, tapi orangnya nggak hidup di Yogyakarta, itu lumayan katanya. Lumayan banyak. Jadi kalau di hari H nanti dia nggak pulang ke kota Jakarta, kategorinya tidak berpartisipasi, kategori hitungannya ya. Walaupun bentuk partisipasi kan banyak gitu ya.
Tapi di hari H dia tidak datang dan tidak terhitung partisipasi sebagai pemilih di Kota Jakarta. Begitu Pak Ardi. Oke. Nah, tadi kan juga strategi untuk meningkatkan angka partisipasi seperti itu, apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk KPU? Untuk KPU kita harus masif ya, karena generasi milenial sekarang Gen Z juga nih ya. Milenial nih kita nih. Kita nih. Gen Z juga. Disclaimer loh ya. Ini kita disclaimer, kita milenial nih. Kalau boomers ya ketuaan lah ya. Milenial itu berapa? Milenial itu 30 sampai 45. 45. Oh iya. Masuk kan? Ini produktifnya Gen orang Z, tuh. Tak kira saya Gen Z. Oh. Berarti saya nggak masuk ini. Oh berarti Mas Harsha ini transisi kayaknya jadi boomers. Di sini ada beberapa teman, kita sering ngobrol terkait generasi-generasi gitu karena treatmentnya kan beda ya. Gimana? Ya, mudah-mudahan nanti kita dorong partisipasi di Kota Jakarta dengan komunitas yang ada. Walaupun kita juga sekarang kan punya sosial media ya, tapi lagi-lagi tadi mohon jangan sekali-kali hanya berpacu pada share-sharean itu. Mohon walaupun di-share, nanti tolong ditabayunkan atau dicek ke websitenya KPU atau IG-nya KPU atau konfirmasi ke KPU bagaimana kebenaran informasinya. Ya kita manfaatkan. Dan yang kedua struktural ya. Karena pemerintah juga sekarang sudah aktif juga secara struktural. Ibu-ibu PKK, bapak-bapak Linmas, macam-macam itu secara struktural, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat RT, tingkat RW, bahkan kita tingkat kampungan ada sekarang di Kota Jakarta. Mudah-mudahan secara struktural itu terinformasikan di samping sosial media ya, tatap muka juga bagian yang mengkonfirmasi informasi yang diperoleh melalui sosial media. Oke, itu upaya. Semoga semuanya bisa sesuai dengan target ya tadi ya. Minimal sama dengan kayak tahun lalu ya. Dan variabel yang jadi momo adalah tadi KTP-nya itu kayaknya Ardi deh salah satunya ya. Oke, dari Bawaslu sendiri ini kan kita udah 1 jam nih gak kerasa ya ngobrol ya. Ada nggak semacam pesan yang disampaikan kepada masyarakat ke pemilu, kan tahapannya masih panjang nih, ada nggak himbauan yang disampaikan? Ya, yang pertama adalah bahwa kami bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil terorganisir demokratis, misalnya dengan pemuda, kami bermitra memiliki program namanya AMPUH, Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian, Isu Sara dan Hoax. Ya, kami melakukan pendidikan-pendidikan politik dan pendidikan literasi media untuk anak-anak muda, dan kemudian bekerjasama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan kemudian kami juga mengorganisir perempuan dan difabel, kemudian merumuskan menjadi sebuah gerakan masyarakat sipil Difabel Demokrasi Kota Jakarta untuk mengawal bahwa pemilu 2024 inklusif dan aksesibel. Nah, kemudian kami diminta oleh Bawaslu RI melakukan pengawalan hak pilih 1 tahun ke depan hingga tanggal 14 Februari 2024 untuk benar-benar memastikan bahwa warga negara yang memiliki syarat yang bisa menjadi pemilih, dia harus kita kawal menjadi pemilih. Dan kemudian kami juga memiliki program namanya Jarimu Awasi Pemilu .bawaslu.go.id, sistem informasi yang bisa melibatkan generasi milenial dan generasi Z untuk bersama-sama urun rembuk, sharing di udara, berbagi cerita tentang upaya melakukan pengawasan partisipatif atau semangat gotong royong awasi pemilu. Nah, pemilu tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara saja, oleh karena itu kami juga melibatkan menggunakan tagline Segoro Awaslu, semangat gotong royong awasi pemilu 2024. Oke, baik, luar biasa nih semangat dari Bawaslu ya untuk Segoro Awaslu. Semoga semuanya stay safe ya. Awaslu. Awaslu. Ini artinya jadi ingat kayak program kreativitas mahasiswa ya di ada singkatan-singkatan gitu setelah. Pernah juga ya Mas ya? Iya. Ada tambahan closing statement dari Mas Erzizal. Terima kasih Pak Ardi, Mas Ardi ya. Masyarakat Kota Jakarta khususnya dan kita warga Indonesia pada umumnya, kami berharap pemilu 2024 itu yang dilihat adalah proses regenerasi kepemimpinan. Dalam proses regenerasi kepemimpinan itu
ada namanya administrasi kepemimpinannya, yang disebut dengan pemilu. Nah, kami berharap pemilu itu dimaknai dengan proses yang normal, pergantian 5 tahun sekali. Jadi kalau ada yang baper, ada yang terlalu sakit hati dengan proses itu sensitif, itu dilihat unsur kepemimpinannya dan dilihat siapa yang kita ajak ngomong itu adalah saudara kita sendiri. Betul. Gitu ya. Sehingga proses penyelenggaraan pemilu itu sifatnya administratif. Kalau Anda mau berpartisipasi, administratifnya sebagai pemilih, terdaftar sebagai pemilih. Kalau Anda mau jadi calon atau peserta pemilu, administrasinya terdaftar sebagai peserta pemilu. Kalau Anda mau menggait pemilih supaya terinformasi, administrasinya beritahu Bawaslu, beritahu KPU kapan dia mau menyelenggarakan kampanye gitu ya. Nah, jadi kalau Anda mau menghitung berapa konstituennya Anda, ya kita nanti pantau hasil pemungutan dan penghitungan suaranya seperti apa. Jadi kita berharap lihat administratif pemilu kan bagian dari administrasi kepemimpinan. Jadi cukup sampai situ aja, tidak usah dibawa baperan perasaan, apalagi pikiran ataupun latar belakang sosial budaya kita dan keagamaan kita. Nah, kalaupun itu dimaknai sosial, agama, kebudayaan dan macam-macam itu, lihat maknanya mana yang lebih baik manfaatnya dibandingkan berantem dengan yang jelas datang ke TPS nyoblos ataupun tidak. Itu kan lebih banyak manfaatnya nyoblos ataupun tidak di hari H itu dibandingkan berantem. Betul. Di tombok nanti ya. Jadi sakit macam-macam itu. Betul, nggak jadi Segoro Awaslu ya nanti ya Mas Arsya ya. Baik. Yang penting itu mari kita laksanakan pemilu ini dengan bahagia, perasaan yang bahagia. Baik. Oke, itu tadi Star Lovers. Terima kasih Bu Tin Partini yang ngasih emoticon dan juga komen nih, Segoro Awaslu keren. Terima kasih. Nah, oke, Star Lovers, yang pasti pemilu itu adalah pesta demokrasi kita semuanya, milik negara kita, dan butuh partisipasi tidak hanya jadi penyelenggara, pengawas, tapi semuanya sampai ke masyarakat yang mau apapun background Anda, sehingga kita bisa menikmati semuanya ya, apa yang memang kita inginkan. Tadi kan memang ada transformasi juga di situ ya, namanya juga sekarang eranya transformasi leadership. Jadi harus diikuti semuanya, kita kerja sama bareng sehingga bisa mendapatkan target yang kita inginkan. Terima kasih Mas Harsya, Mas Erizal, thank you so much. Lancar terus, jaga kesehatan ya. Sepertinya panjang banget ya ini nanti. Panjang banget kerjanya, luar biasa teman-teman KPU dan juga Bawaslu. Saya sangat mengapresiasi dan semuanya Star Lovers. Tetap sehat, tetap semangat. Dan itu tadi Star Lovers, obrolan Ardi di Bincang Spesial bersama dengan KPU dan juga Bawaslu. Langsung patengin kalau ada hal temuan atau hal-hal yang memang masih bingung gitu ya, bisa patengin di Instagram di KPU Kota Jogja dan juga di Bawaslu Kota Jogja. Ardi Sarjono pamit, selamat siang.